Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Sugesti Agustin dari kelas 1D Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, toleransi dalam beragama. Yang kedua, sistem waris Islam. Dan yang ketiga, Islam dan teknologi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama. Toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku dalam suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak menghina atau mencela ajaran lain dengan alasan apapun, dan yang ketiga itu tidak menjelek-jelekan atau tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Dalam Islam, toleransi atau al-samalah adalah konsep modern yang menggambarkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok masyarakat yang berbeda, baik dari budaya, bahasa, etnis, atau maupun agama. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang sebagai peringatan bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama. Baginya pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadikan palsu dan dapat menimbulkan pertentangan. Sebagaimana bunyi Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Islam menyebutkan ada 4 faktor yang menyebabkan toleransi yang unik, yang selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yakni yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Yang kedua, adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang kedua, adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Dan yang keempat, yang terakhir, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil kepada budi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Selanjutnya ada contoh sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bergaul dengan teman tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, menghargai dan menghormati perayaan hari besar dari keagamaan orang lain. Dan yang keempat, tidak menghina atau menjelek-jelekan ajaran dari agama lain. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada teman untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sistem waris Islam. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta, kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dan juga berbagai aturan tentang peralihan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah harta dari seseorang yang telah meninggal yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut faraid, yang berarti bagian tertentu yang dibagi kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagiannya. Hukum mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris. Mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris yang semula fardu kifayah dan karena alasan tertentu berubah menjadi fardu ain, terutama bagi masyarakat yang dipandang sebagai panutan atau pemimpin
terutama pemimpin keagamaan. Sumber-sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Al-Quran. Ada 3 ayat yang memuat tentang hukum waris, diantaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Selanjutnya yang kedua hadis. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian hak harta waris. Salah satunya yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu. Sisanya untuk laki-laki yang lebih utama." Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, ijma dan ijtihad. Para sahabat, tabi'in, generasi pasca sahabat, dan tabi'in, dan generasi pasca tabi'in telah berijma atau sepakat dengan legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang menyalahinya. Selanjutnya ada sebab-sebab adanya hak waris. Yang pertama ada hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dari hubungan kekerabatan ini adanya hubungan darah ataupun keturunan. Dan yang kedua ada hubungan perkawinan. Yang berkaitan hubungan perkawinan ini dan hukum kewarisan yang berarti adalah hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Selanjutnya ada al-wala. Memerdekakan hamba sahaya dan budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Selanjutnya ada hilangnya hak warisan Islam. Yang pertama ada perbudakan. Seorang yang berstatus budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Dan yang kedua ada perbedaan agama. Perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut oleh ahli waris dan mawaris berbeda. Hal tersebut menjadi penyebab hilangnya hak warisan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Yang keempat ada berbeda agama, dan yang kelima ada murtad. Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Selanjutnya ada syarat dan rukun waris. Ada 3 rukun waris, yaitu yang telah disepakati oleh ulama, yakni ada mawaris, ada ahli waris, dan al-marus atau harta. Dan ada pun syarat yang harus dipenuhi pada saat pembagian harta warisan, yakni ada 3. Yang pertama ada pewaris secara hakiki, hukumnya misalnya dianggap telah meninggal maupun secara takdiri. Dan yang kedua adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima atau menguasai harta peninggalan pewaris yang dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, pernikahan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adanya harta warisan, yaitu segala jenis benda atas kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik uang ataupun tanah, dan lain sebagainya. Adapun pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi 3, yaitu ada zawil furud, asobah, dan zawil arham. Yang pertama ada zawil furud, yakni ahli waris yang telah ditetapkan pembagiannya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Adapun jumlah pembagiannya dalam kedua sumber tersebut yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Yang kedua, asobah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Asobah dibagi menjadi 3, yakni ada asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsi, ahli waris yang menjadi asobah karena tidak ada dipengaruhi ahli waris lainnya. Asobah bil ghair, ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris lain. Dan asobah ma'al ghair, ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris lainnya. Yang ketiga, zawil arham, merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris zawil furud dan asobah tidak ada. Adapun tabel pembagian mawaris menurut KHI.
Islam dan teknologi. Yang pertama, menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang terlebih dahulu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmunya sendiri yaitu pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan dapat diuji kebenarannya. Hubungan Islam dan iptek. Yang pertama ada etika dan moral. Memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip yang bermoral. Yang kedua ada sejarah komunikasi ilmiah. Zaman kejayaan Islam mencatat kontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan yang ketiga ada kewajiban pencarian ilmu. Islam menekankan pentingnya pencarian ilmu sebagai kewajiban bagi umat muslim serta sarana untuk memahami kebesaran Allah dan memahami bumi dengan bijaksana. Yang ketiga, kewajiban mencari ilmu. Islam menekankan pentingnya pencarian ilmu sebagaimana kewajiban bagi umat muslim serta sarana untuk memahami kebesaran Allah dalam mengelola bumi dengan bijaksana. Sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Tuhan telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarah Islam. Pada zaman kejayaan Islam yang berkisar antara abad ke-8 hingga ke-14, umat Islam membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni. Yang pertama ada matematika oleh Al-Khwarizmi, matematikawan Persia yang menciptakan algoritma konsep dasar dalam pemrograman. Dan yang kedua ada astronomi, yaitu Al-Batani, astronom terpemuda yang memberikan kontribusi besar dalam pengamatan bintang dan perhitungan posisi astronomi dengan akurat yang tinggi. Yang ketiga, kedokteran. Ibnu Sina, ahli kedokteran dan filsuf Persia yang menulis kitab Al-Qanun fil Al-Tib, The Canon of Medicine, karya medis terkemuka yang digunakan di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Selanjutnya, penjelasan tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam Islam. Yang pertama, Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pengembangan iptek harus sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan tidak mengorbankan kehidupan spiritual. Yang kedua ada Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai kewajiban. Pengembangan iptek harus didasarkan pada pemahaman ilmiah yang mendalam dan mencakupi berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi dan keterbukaan dalam Islam. Diaplikasikan dalam pengembangan dan penerapan iptek, karena informasi mengenai teknologi harus disampaikan dengan jujur dan transparansi. Dan yang keempat ada Islam. Dan yang keempat, Islam memberikan pedoman etika dalam penelitian dan pengembangan harus dilakukan dengan penuh integritas dan menghormati hak-haknya individu. Adapun tantangan dalam mengadopsi dan mengembangkan iptek di kalangan masyarakat muslim. Yang pertama ada kesesuaian dengan syariah. Beberapa teknologi mungkin dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam keagamaan Islam. Dan yang kedua, ketergantungan. Masyarakat muslim dapat menjadi lebih bergantung kepada iptek sehingga mengabaikan nilai-nilai agama dan moral. Dan yang ketiga ada keterbatasan akses. Masih banyak masyarakat muslim yang tidak memiliki akses terhadap iptek karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Dan yang keempat ada keterbelakangan. Masyarakat muslim di beberapa negara masih mengalami keterbelakangan dalam pengembangan iptek. Selanjutnya, solusi iptek agar tidak merusak nilai agama. Yang pertama adalah tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Yang kedua ada selalu memperhatikan etika dalam pengembangan dan penerapan iptek. Yang ketiga, memilih dampak iptek bagi agama Islam. Yang keempat, tidak menerima iptek dengan begitu saja. Dan yang kelima, menolak iptek yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.